pemirsa, nih kita lagi masih di jalan nih. Oh, ya kan? Setiap ketemu sama saya pasti ada pertanyaan. Ya, nggak apa-apa. Banyak bertanya, banyak ilmu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official yang insyaallah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita insyaallah akan bersilaturahmi ke arah Subang, Jawa Barat. Namun dalam perjalanan masih sampai di keluar tol Cikampek. Mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu dalam limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang sifatnya kewajiban, ada hal-hal yang sifatnya menjadi satu kesunahan, di mana wajib dan sunnah itu bagian dari apa-apa yang memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib dikatakan wajib karena perintahnya harus dikerjakan, bahkan bisa dosa ketika dia meninggalkan satu kewajiban dan dia mendapatkan pahala dari kewajiban itu. Yang namanya sunnah itu adalah satu perkara yang diperintah juga sama Allah Subhanahu wa taala, tapi di satu sisi sunnah itu tidak dosa ketika dia tidak mengerjakannya, dan sunnah itu dia mendapatkan pahala jika dia mengerjakannya. Dan itulah hal-hal peraturan yang ada dalam syariat kita. Maka tentang kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, Allah memerintahkan berbagai macam kewajiban yang ada di tengah-tengah kita, terutama kewajiban yang terkait tentang keseharian kita sehari-hari. Dalam kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering kita tahu adalah sholat. Sholat adalah sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Ya, yang namanya tiang itu adalah satu bagian terpenting dalam setiap bangunan-bangunan. Agak ada bangunan di dunia ini yang tanpa tiang, bahkan tiang bagian dari penyanggah beban ya, bagi sesuatu yang ada di atasnya. Seberapa penting tiang kepentingannya buat kita semua? Yang pertama, guna tiang itu adalah sebagai penyanggah pondasi. Artinya setiap kita mau ngebangun apa aja pasti kita butuh yang namanya penyanggah. Maka nggak mungkin ada kebaikan lain yang bisa muncul kalau nggak ada sholat. Bahkan dikatakan sholat itu adalah satu perihal ibadah, di mana ibadah itu bisa menjadi bawaan buat ibadah-ibadah yang lain. Artinya ibadah itu ketika dikerjain, ibadah yang lain insya Allah bisa ngikut. Yang kedua, ibadah-ibadah yang lain bisa dipending sama Allah Subhanahu wa taala, bisa ditunda sama Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu belum bisa ibadah sama Allah. Walaupun dia udah bisa sedekah, walaupun dia udah bisa ngerjain yang lain, walaupun dia udah bisa ngerjain kewajiban-kewajiban yang lain, perintah-perintah Allah yang lain, tapi ketika dia belum bisa mengerjakan sholat, maka secara otomatis ya ibadahnya yang lain ditunda sampai dia ibadah yang namanya sholat.
Jadi seberapa penting tiang itu buat kita, sebegitu hebatnya sholat buat kita. Jadi jangan harap ada kebajikan-kebajikan yang lain muncul ketika kita belum bisa melaksanakan ibadah yang namanya sholat. Jadi as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Yang kedua, dijadikan sebagai penyanggah beban. Kalau kita ingin membangun satu bangunan, ya, seberapa beban yang ada di atas kita, membuat sampai 5 lantai, membuat sampai 6 lantai, itu kita hitung-hitungan bebannya. Bebannya kita hitung seberapa tinggi bebannya, seberapa kuat tiangnya. Artinya kehidupan yang setiap hari banyak masalah dalam kehidupan kita, ya Allah uji kita, Allah macam-macam, Allah kasih ujian-ujian buat kita. Seberapa hebat ujian-ujian buat kita yang Allah kasih, kalau kita nggak punya tiang, yang kita khawatir beban semakin lama semakin numpuk setiap hari. Allah kasih beban buat kita, kalau kita memang nggak kuat dalam menahan beban itu, nah ini kebanyakan orang-orang yang nggak sholat itu lebih mudah akhirnya bisa nyalahin Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beban dalam kehidupannya itu ditumpukin sebanyak-banyak. Ini yang menjadi masalah. Makanya sholat itu apa? Sholat itu adalah dimana seorang makhluk bisa komunikasi sama Allah tentang kehidupannya, tentang kesulitannya, tentang masalah hidupnya dan lain sebagainya. Dan ini rasanya penting buat dia, ya, karena selama dia dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan masalah-masalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia nggak ibadah, nggak sholat dan lain sebagainya, bisa jadi dan bisa mungkin bahwa kondisi bangunan itu bisa rubuh, makin lama makin rubuh. Itu yang dikhawatirkan. Maka seringkali sholat diibaratkan sebagai tiang agama, karena dia penting untuk menahan beban-beban yang ada di atasnya. Maka kata Nabi dalam hadisnya, faqad aqamadin, maka sungguh siapa yang mendirikan sholat, faqad aqamadin, seakan-akan dia mendirikan agama. Wa tarakaha faqad hadamaddin, dan siapa yang meninggalkan sholat, ya faqad hadamaddin, maka sungguh dia seakan-akan sedang menghancurkan agamanya. Nah, ini hadis yang luar biasa. Sebegitu pentingnya ibadah kita yang namanya sholat, dan sebegitu besarnya pahala orang-orang yang ibadah sholat, dan sebegitu bahayanya orang-orang yang meninggalkan ibadah dan namanya sholat. Ayuhal ibad, kalau kita perhatikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait ibadah-ibadah yang lain, ya nggak sampai juga Nabi harus diundang langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup pakai malaikat Jibril yang dipanggil sama Allah, diberikan wahyu sama beliau, dari malaikat Jibril disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi khusus untuk ibadah sholat, sampai Nabi harus datang, sampai Nabi yang harus dipanggil langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah nggak mau ngelibatin urusan ini sama para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebegitu pentingnya ibadah ini dan sebegitu luar biasanya ibadah ini, sampai harus Nabi langsung yang menerima wahyu ini tanpa harus pakai malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya. Karena kalau kita lihat kisah-kisah bagaimana Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait tentang ibadah sholat ini, kita lihat khususiyahnya, ya, bahkan ini satu ibadah yang nilainya sungguh luar biasa. Maka ibadah Allah, perhatikan ibadah-ibadah ini. Bahkan kata dalam Al-Quran itu dikatakan hafizu ala sholah, hafizu ala sholawah, peliharalah akan sholat-sholat kamu. Makna kita disuruh melihara tentang ibadah sholat kita, artinya jagain sholat kita, jangan sampai sholat kita itu ya liwat daripada waktunya, jangan sampai sholat itu tertunda pada waktunya, jangan sampai sholat itu sampai kita ngebuat ngerjain sholat itu sampai di ujung waktunya. Ini yang jadi perhatian kita, dan kita ajak sebanyak-banyaknya teman-teman kita, saudara-saudara kita, kawan kita yang masih belum melaksanakan ibadah sholat, kita ajak dia untuk sholat, kita ajak dia, kita himbau dia, kita kasih tahu dia tentang bagaimana bahaya orang-orang yang meninggalkan sholat. Ajak sebanyak-banyaknya teman kita
bagaimana setan mengajak sebanyak-banyaknya umat manusia untuk meninggalkan ibadah sholat, maka kita sebanyak-banyaknya kita ajak saudara-saudara kita ajak keluarga kita ajak kawan-kawan kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah yang namanya ibadah sholat. Itu bagian dari kewajiban kita. Dan di samping itu ada sholatul maktubah, ada sholat yang sifatnya sunnah hukumnya. Sifat-sifat yang namanya sholat-sholat yang sunnah hukumnya, ada sholat sunnah yang muakkad, yang sering dikerjain Nabi, yang bahkan para sahabat itu ngelihatnya seakan-akan sholatnya itu sholat wajib, padahal sholat itu adalah sholat sunnah. Ya, sholat sunnah yang muakkad bagaimana? Saking pentingnya ibadah sholat ini sampai Nabi tidak sampai ninggalin yang namanya sholat sunnah muakkad. Ada sholat sunnah yang ghairu muakkad, ada sholat sunnah yang namanya ghairu muakkad, artinya yang kadangkala Nabi mengerjakan, kadangkala Nabi meninggalkan sholat itu. Nah, bagaimana pahala-pahala sunnah ini? Sunnah yang pertama kegunaannya adalah bisa nutupin kewajiban kita. Jadi ibadah-ibadah wajib kita yang kurang syarat dan lain sebagainya, ibadah wajib kita yang kurang daripada hal-hal yang sunnah dan lain sebagainya, itu bisa ditutup dengan ibadah sunnah kita. Ya, apalagi disarankan oleh para ulama kita, kalau bisa kita sebagai seorang imam, sebagai seorang laki-laki, jangan cuman kerjaan kita wajib aja. Kalau bisa kita punya kerjaan-kerjaan sunnah. Kenapa? Karena kita ini imam. Ya, jangan minimal ibadah kita. Ibadah kita harus maksimal. Walaupun semua sunnah kita belum mampu bisa ngerjain sunnah itu, tapi minimal sebagai seorang laki-laki jangan cuman kerjaan kita yang wajibnya aja. Ya, sebagaimana kalau seorang perempuan dia cukup melaksanakan sholat wajib dan dia tunduk patuh sama suaminya. Tapi kalau untuk seorang laki-laki atau mudzakar sebagai kita nih, kita kalau bisa jangan cuman sholat wajib aja, tapi isi dengan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah kaifiatnya yang pertama bisa nambel kewajiban kita ya, terkait dengan hal-hal yang kurang dalam sholat wajib kita. Kalau yang kedua, sholat sunnah itu menjadi pelengkap ya untuk ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan senantiasa ibadah kita yang wajib, yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hal-hal yang memang udah kita kerjakan ya, di dunia ini tentang kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahan, mudah-mudahan semuanya diterima Allah. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, nih kita lagi masih di jalan nih. Oh, ya kan. Assalamualaikum. Baik, sambil kita jalan, sambil kita bagian mau nanya jawab nih kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa setia channel Hafiz Akbar Official, alhamdulillah kita berkesempatan nganterin Ustadz Hafiz memenuhi undangan, yaitu di daerah Subang. Dan sambil kita menikmati perjalanan, sambil kita ngaji, nanya-nanya lagi sama Ustadz Hafiz ya, setiap ketemu sama saya pasti ada pertanyaan. Gak apa-apa, banyak bertanya banyak ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi pemirsa, bersama saya Mardiansa. Alhamdulillah berkesempatan untuk mengantar Ustadz Hafiz Akbar memenuhi undangan di daerah Subang. Dan sambil kita nikmatin perjalanan, yuk mari kita tanya-tanya pada beliau perihal tentang ilmu agama dan perihal tentang ilmu syariat. Tadi
sepanjang jalan saya mendengarkan beliau berkalam, yaitu bahas tentang perihal sholat. Ya, nanti tentang itu Ustaz, ternyata ada komentar pertanyaan Ustaz tentang perihal sholat. Dan sholat itu ada syaratnya, ada apa namanya, fardu dalam sholat, rukun dalam sholat. Dan saya tadi telah berdiskusi dengan Ustaz Hafiz untuk perihal ini. Nanti insya Allah kita bakalan ngebikin konten khusus untuk membahas perihal sholat, apa aja yang harus dilakukan ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Jadi sabar dulu, insya Allah nanti kita bikinin secara khusus ya. Dan kali ini kita ada pertanyaan yang datangnya dari Purnomo Koti. Pertanyaannya Ustaz, perihal dosa nih Ustaz, tapi dosanya dosa zina Ustaz. Nah, kira-kira kalau dosa zina itu bisa diampunin oleh Allah nggak Ustaz? Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal yang namanya dosa itu ada dua. Ya, ada dosa yang terkait sama Allah, ada dosa yang terkait dengan manusia. Dosa yang terkait sama Allah, berarti dia harus minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika dosa yang terkait dengan urusan sama manusia, maka dia harus minta maaf sama orangnya. Nah, kalau kita lihat yang namanya zina ini kan dosanya dua, antara sama Allah juga, sama manusia juga. Ya, terkait sama manusia karena dia mazlum, zolim dia. Ya, zolim orang apa namanya, perempuan yang belum sah menurut agamanya sampai dia berbuat yang terkait dengan urusan zina. Jadi kalau terkait masalah dosa sama manusia ini berarti harus minta maaf dulu sama orang, tidak minta maaf, tidak minta kehalauan ya. Terus terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah diampunin sama Allah? Kalau Allah selama dia di dunia, selama dia benar-benar minta ampun sama Allah, insya Allah Allah pasti bakal kasih jalan bagaimana caranya seorang itu diampunin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dosanya. Yang penting wala tayasu miraubillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seberapa besar dosa kita di sisi Allah, pasti lebih besar rahmat kita, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Artinya kemungkinan besar ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperoleh ketika benar-benar kita minta ampun. Jadi sama manusianya kita beresin juga. Ya. Nah, Allah terbanyak istighfar. Jadi memang kalau zina nih terlibat dua. Nah tuh pemirsa, kita alhamdulillah masih gede hati kita. Tapi ingat, kalau seandainya kita udah bertobat, paling enggak kita ninggalin tuh zina. Jangan mentang-mentang Ustaz Hafiz Akbar bilang, oh diampunin dosanya nih, lantas kita berzina lagi. Jangan. Maksudnya dalam hal ini bisa diampunin taubatnya, asalkan taubatnya itu taubatan nasuha gitu istilahnya. Ya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Kemudian selanjutnya yaitu dari pertanyaan dari Nur Kalam. Pertanyaannya, apa makna orang yang memaafkan? Apa makna orang yang menafkahkan hartanya, baik itu di waktu luang ataupun di waktu sempit? Kalau nafkah itu, ya, kalau bahasa kita itu namanya infak. Infak ini kan hukumnya sunnah. Apa yang maknanya infak di kala sempit, di kala lapang gitu? Betul. Di kala sempit itu nanti kondisinya yang memang nggak memungkinkan dia untuk melaksanakan nafkah. Contoh yang gampang, memang yang namanya ibadah bukan gede kecilnya yang kita lihat, tapi yang namanya ibadah
adalah istiqomahnya yang bebek gitu ya. Cuman dalam kondisi sesuatu kehidupan kita kadang-kadang nggak selalu sama ya, artinya apa namanya, kita punya duit tuh nggak selalu ada gitu maksudnya, kita butuh istiqomah, tapi kadang kita lagi nggak megang duit segala macam. Di situ kan pertanyaannya adalah gimana ya, kaidahnya ketika orang itu bersedekah di kala sempit sama di kala luas ya. Kalau di kala sempit kondisi dia juga nggak memungkinkan untuk dia bisa ngasih, tapi dia masih bisa ngasih, atau kondisi di waktu lapang ya kan dia bisa ngasih dalam kondisi. Jadi begini, yang namanya istiqomah itu pasti luar biasa, walaupun kondisinya tersempit banget, sekiranya dia nggak bisa ngeluarin tapi dia paksa buat dia keluarin karena dia mau gugurin istiqomahnya, ini yang luar biasa. Jadi bagaimana manfaatnya orang yang bersedekah seperti itu, bagus luar biasa. Jadi konsisten dia dalam hidup ya, dan dalam kondisi apapun dia bisa melaksanakan itu semua. Ini maka Allah ya, karena biasanya orang sedekah itu hanya di waktu lapang, dia berbuat hanya di waktu kondisi dia nggak bisa apa-apa, di kondisi dia bisa ngelakuin itu. Contoh, dia bisa ngelaksanain sholat sunnah misalkan, karena kondisinya lapang, kondisinya tuh lagi nggak buru-buru. Coba kalau lagi dia sibuk urusan dunia kita mulai kita tinggal sunnah gitu ya, sama aja gitu. Kapan kondisi kita lapang, kapan kondisi kita sempit, tapi semuanya kita bisa lakukan dalam kondisi itu. Itu insya Allah bisa tambahkan manfaat yang luar biasa bagi kita, karena dalam kondisi apa aja dia masih bisa konsisten dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya mungkin dalam hal ini pemirsa nih, kalau kita infak dalam kondisi lapang, semua orang bisa Ya. Ustaz ya. Ya. Semua orang bisa dalam kondisi lapang. Oh, banyak harta ya, dengan mudahnya lah dia berinfak. Tapi ada orang yang sangat luar biasa, yaitu dia bisa berinfak dalam kondisi sempit. Mohon maaf kalau misalnya dia orang miskin, tapi dengan kemiskinan dia masih bisa berinfak. Itu mungkin Ya. yang luar biasa Ustaz ya. Ya. Pahalanya mungkin Pahalanya berbeda kan Ustaz ya. Ya. Nah, itu pemirsa. Jadi mudah-mudahan pertanyaannya sudah terjawab sama guru kita Ustaz Hafiz ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari siapa ini di sini Pak? Tulisannya kecil-kecil, maaf Ustaz. Dari Bang Umar 99. Pertanyaannya Ustaz, ketika orang tua masih hidup, kadang kita tuh sebagai anak menyia-nyiakan orang tua kita Ustaz. Dan kemudian ketika meninggal barulah dia menyesal Ustaz. Sampai bisa Ustaz, setelah orang tua meninggal kita menyesal, lalu kemudian kita mau minta maaf, sedangkan orang tua udah meninggal Ustaz. Cara minta maaf, mungkin cara minta maaf kepada orang tua yang udah meninggal itu gimana cara mungkin begitu Ustaz? Memang kalau hubungan antara orang tua sama anak itu kuat ya, sampai kapanpun, dari dia masih hidup sampai dia meninggal dunia. Bahkan ada kelebihannya, ketika dia meninggal dunia dia mengawasi kita, nggak cuma fisik kita, justru malah sebaliknya. Dalam kondisi orang tua kita justru dia meninggal dunia, dia bisa melihat kita dalam kondisi apa itu, karena dia udah nggak punya fisiknya lagi ya kan. Dia bisa lihat secara 24 jam, dia bisa lihat apa kelakuan anak-anaknya itu selama ini. Cuman perbedaannya kalau semasa hidup dia bisa negor kita, ya kalau dia meninggal dia cuma bisa lihat, tapi kapan dia bisa negor kita. Terus yang kedua, bagaimana bakti kita sama orang tua ketika kita udah kayak begitu modal, kita dia menyesal dia dalam kondisi orang tua yang udah meninggal dunia. Dalam kondisi yang seperti itu masih bisa ya, karena penyesalan itu adalah ketika sama sekali kita nggak bisa berbuat baik sama orang tua kita. Tapi ketika kita nggak bisa berbuat baik sama orang tua kita di kala hidup, kita masih bisa berbuat baik sama orang tua kita di kala dia sudah meninggal dunia. Ya, jadi ada amalan-amalan yang kita khususkan buat orang tua kita. Bahkan kelakuan anak ya, itu langsung Allah laporin sama orang tuanya. Setiap anak itu berbuat baik, langsung Allah kirim semua keadaan anak selama di dunia, langsung
Allah kabarin langsung ke anak tersebut, ke orang tua tersebut. Jadi penyesalan yang model kayak begitu masih bagus Pak. Artinya masih Allah kasih kesempatan. Yang jadi nyesel banget itu adalah dianya sendiri yang udah meninggal. Artinya orang tuanya udah nggak ada, ya, dia dari orang tua hidup dia nggak bisa bakti, sampai orang tua meninggal juga dia nggak bisa bakti, sampai dia meninggal juga nggak bisa bakti. Nah itu lebih parah. Ya, jadi memang menyesal betul ketika orang tua kita masih hidup kita nggak bisa berbuat baik. Tapi kita masih bisa berbuat baik ketika dia sudah meninggal dunia. Dengan cara kita kirim Fatihah dan lain sebagainya. Bahkan kita para ulama kirim Fatihah sama orang tua itu nggak perlu ta'ayun, nggak perlu dijeniskan. Setiap kita kirim Fatihah nggak perlu disebut namanya, kalau ke orang tua langsung. Nah, jadi kalau kesal masih kita di kala hidup, insya Allah masih terlambat. Mudah-mudahan banyak kita minta doa, minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Cara minta maaf orang tua yang meninggal di mana kita sama Allah, supaya dia diringanin azab, supaya dia diampunin dosanya, supaya dia dimaafkan kesalahan. Itu cara kita minta maaf sama orang tua ketika orang tua udah. Jadi banyak-banyak doain yang baik-baik buat orang tua kita, supaya orang tua kita dapatkan kesenangan di dunia fil akhirat, di akhirat nanti dapatkan kesenangan. Oh, pemirsa udah dijawab pertanyaannya. Jadi mungkin nanti setelah ini, setelah terjawab pertanyaan dari pemirsa, pulang dari rumah tengokin makam orang tuanya, bacain Fatihah di situ ya Ustaz ya. Doain. Ente nggak bisa baca apa-apa, baca kulhu aja deh. Gitu. Minimal habis baca surat Fatihah, baca kulhu di situ. Bacain di makam orang tua. Insya Allah segala kesalahan anak di situ bisa jadi dimaafkan ya Ustaz ya. Dan selanjutnya Ustaz, yang terakhir Ustaz, pertanyaan terakhir nih. Itu dari Sipur Suyanto. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Ustaz sikap kita menghadapi tetangga yang ulahnya menjengkelin sama masa bodoh? Sikap mungkin sikap Sipur Suyanto harus gimana Ustaz? Ya. Memang Nabi pernah bicara dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dia itu harus menghormati tetangganya. Ya, ikrim jiwalu, dia harus hormati tetangganya. Memang tetangga jadi simbol orang yang baik. Ya, kalau mau tahu dia orang yang baik atau dia bukan orang yang gak baik, yang mampu nilai dia selain orang yang ada di rumah adalah tetangga. Kalau kita punya tetangga yang model begitu menjadi ujian buat kita, ya. Karena tetangga ini masya Allah penilaiannya terkuat. Nah, kalau dalam syariat itu kalau tetangga itu udah kita jelek aja, masya Allah udah luar biasa. Nah, teman gimana sikap kita ngadepin orang yang model begitu? Kalau kita berbuat baiknya udah ditolak sama dia, udah sampai situ aja. Ya, kita udah berbuat baik, kita udah coba negor, dia begitu melengos aja mukanya misalkan. Ya kan, kerjaannya jengkelin, ya kan, bikin kesel kita, di motor depan gang kita, depan depan pagar kita. Bagaimana kita ngadepin? Kalau kita udah kasih tahu, kita obrolin udah, ya, karena manusia ini ikhtiarnya cuma sampai situ, dia mau sampai mana coba? Ya nggak, kalau nggak ngerubah watak orang kita nggak bisa, ya kan? Jangan rubah tetangga, anak sendiri aja susah dia rubah wataknya kan? Ya bagaimana tetangga kita yang kita mau rubah wataknya kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi tetap tugas kita ikhtiar dalam merubah apapun juga, kita ikhtiar tetap, ya nggak pasang senyum aja deh. Walaupun dibalas pakai cepetut nggak apa-apa, biarin aja, ya kan? Memang kadang-kadang yang namanya tetangga menjadi ujian kita dari sudut mana aja deh. Ya, karena orang itu pandang kita selalu berbeda-beda. Hidup kalau pengen dipandang orang itu serba salah. Jadi kalau kita ngikutin pandangan orang itu serba salah. Ya, ada begini ceritain dalam satu kitab begini. Ada bapak sama anak ya. Bapak sama anak, ya kan, naik onta misalnya. Ya, naik
naik onta nih, kalau kita mikirin orang nih pasti salah semua nih. Ini orang tuanya naik onta, anaknya nuntun onta, orang ngelihatnya aneh, kata orang lu anak kurang ajar kan, kata bapaknya nggak ngerti. Masa anak suruh nuntun, bukan dia yang suruh naik, bapaknya malah yang naik onta. Itu pandangan orang. Sekarang dibalik nih, kata bapaknya, udah lo aja yang naik deh, lo yang naik, gua nonton. Wah, anak kurang ajar. Ya kan, nggak tahu diri. Bapaknya apa, kalau di atas anaknya, bapaknya di bawah nonton tuh. Ya kan, akhirnya kata bapaknya, ya udah kita turun semua deh, kita tuntun aja ontanya. Apa kata orang, sayang banget tuh onta nganggur. Ya enggak, buat apaan onta dituntun doang, naikin kagak. Akhirnya kata bapaknya, udah kita naik dua-duanya aja deh, naik dua-duanya. Nggak tahu diri, onta udah naikin dua-dua begitu kan berat tuh, capek tuh, kasihan. Pandangan orang tuh. Jadi kalau kita ngikutin pandangan orang pasti salah semua. Walaupun kita udah ibadah di masjid pun masih salahin orang. Walaupun kita udah benar masih salahin orang. Jadi susah kalau nyari penilaian orang, susah. Nggak bakal ada habisnya. Apalagi orang itu dia punya sifat iri sama kita. Ya udah deh, ya nggak, udah kagak bakal ada benernya kita sampai kapanpun depan matanya gitu. Jadi tugas kita usaha, nggak apa-apa. Adapun dia mau mandang kayak gitu terus sampai habis, sampai akhir hayat dia, sudah urusan dia deh, bukan urusan kita. Yang penting kita udah berusaha, tapi endingnya Allah yang nentuin semua. Baik pemirsa ya. Jadi kalau kita nurutin apa kata orang memang benar nggak ada habisnya. Jadi yang terpenting buat si Pur ini nih, nasehatin tetangganya ya. Kalau misalnya nggak mempan pakai nasehat, deh urusan dia sama Allah deh. Yang penting urusan kita sama Allah benar deh. Gitu ya. Sampai Jadi kita nggak bisa ngomong. tuh manusia nggak bisa berubah, biar Allah aja yang bisa berubah. Kalau manusia tugasnya saling menasehati ya, gitu. Mungkin cukup sampai di sini Q&A kita kali ini. Nanti insya Allah kita sambung lagi. Dan bagi para pemirsa yang pertanyaannya belum sempat kita bacakan, sabar ya, insya Allah kita bikinin. Pasti setiap ada pertanyaan pasti kita bikin Q&A, tanya jawab dengan guru kita Ustadz Hafiz Akbar. Dan jangan lupa untuk like, komen, sama subscribe channel ini ya. Dan kalau bisa di share sebanyak-banyaknya supaya jadi manfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Pemirsa cukup sampai di sini, kita pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.